Halo, saya Fajar Nugroho. Saya adalah seorang free learner atau pembelajar bebas yang senang belajar apa saja, khususnya di bidang teknologi informasi. Saat ini, saya sedang aktif bekerja di salah satu perusahaan di bidang IT. Saya senang berbagi ilmu kepada teman-teman dan bersyukur apabila ilmu saya berguna untuk membantu teman-teman semuanya. Baik teman-teman, pada video ini saya akan berbagi informasi mengenai cara membuat REST API, khususnya untuk membuat proses create, read, update, dan delete dengan database MongoDB dan Mongoose ya, sebagai objek data modeling. Pada akhir video nanti diharapkan teman-teman bisa untuk membuat REST API ya dengan database MongoDB. Baik teman-teman, sebagai langkah pertama untuk persiapannya, teman-teman silakan menginstal Node.js ya. Bagi teman-teman yang sudah menginstal Node.js, maka bisa melewati bagian ini. Jika belum, teman-teman bisa mengunjungi website Node.js di nodejs.org. Lalu silakan download installer sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh teman-teman. Lalu silakan ikuti saja proses instalasinya ya, bisanya next terus ya sampai selesai. Jika sudah selesai, silakan ketikkan node spasi -v untuk mengecek version yang diinstal di komputer teman-teman. Jika versi ini sudah muncul pada komputer teman-teman, maka penginstalan Node.js sudah selesai dilakukan. Baik teman-teman, untuk langkah keduanya, teman-teman silakan menginstal Postman untuk membantu teman-teman dalam mengetes REST API yang dibuat oleh teman-teman. Ya, bagi yang sudah menginstal Postman, silakan melewati saja bagian ini. Jika belum, silakan mengunjungi website Postman di postman.com. Lalu silakan download installernya. Jika sudah, tinggal lakukan instalasi ke komputer teman-teman sampai selesai. Baik teman-teman, sebelum kita mempraktekkan menggunakan MongoDB, saya akan sedikit berbagi mengenai apa itu MongoDB. MongoDB adalah sebuah database management system yang memiliki karakter NoSQL ya. NoSQL di sini singkatan dari Not Only SQL. Jadi artinya tidak hanya SQL. Jadi bisa lebih dari sekedar SQL. Gitu teman-teman. Lalu MongoDB itu bersifat open source ya teman-teman. Jadi bisa digunakan secara gratis. Tapi juga ada versi berbayar ya teman-teman. Tentunya dengan fitur-fitur yang lebih lengkap ya. Dan MongoDB juga salah satu yang terkenal pada saat ini. Lalu yang berikutnya, MongoDB itu menyimpan data berorientasi dokumen ya. Jadi formatnya itu mirip sekali dengan JSON. Mereka menyebutnya dengan BSON ya, atau binary JSON gitu. Lalu yang berikutnya, MongoDB itu sebetulnya dibuat untuk menghandle data yang tidak terstruktur teman-teman, atau semi terstruktur. Maksudnya bagaimana teman-teman? Jadi, kalau teman-teman sudah pernah menggunakan MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan sebagainya itu, teman-teman harus mendefinisikan struktur dari table ya. Jadi setiap table itu akan dibuat kolom-kolomnya, tipe datanya apa diatur ya teman-teman. Tapi kalau di MongoDB itu bisa untuk menghandle data-data yang tidak perlu disetting dulu ya. Jadi misalkan saat ini saya mau masukkan data ada 5 kolom gitu. Berikutnya saya mau masukkan data 10 kolom gitu. Bisa tuh kalau MongoDB ya. Kalau di relational database tidak bisa ya teman-teman. Oke. Lalu MongoDB cocok sekali untuk membuat aplikasi yang struktur datanya fleksibel ya, karena dia bisa untuk menghandle yang tidak terstruktur. Maka cocok bagi teman-teman kalau teman-teman mau pakai untuk buat aplikasi yang strukturnya itu berubah-ubah gitu ya. Ya, strukturnya berubah-ubah karena ada perubahan keperluan, kebutuhan di masa depan. Maka teman-teman tidak perlu harus setting table-nya tambah kolom segala macam. Jadi di sini sangat cocok sekali untuk digunakan untuk membuat aplikasi yang struktur datanya fleksibel. Oke, yang berikutnya MongoDB itu bisa menyimpan data yang dengan volume yang besar ya. Untuk menyimpan data yang sangat besar itu MongoDB cocok sekali ya.
Lalu MongoDB itu sifatnya high performance teman-teman, jadi proses baca dan tulis ke database itu sangat cepat. Jadi teman-teman bisa pakai MongoDB untuk aplikasi yang sifatnya real time. Contohnya misalkan teman-teman mau bikin aplikasi seperti ojek online ya, di mana posisi dari driver itu diketahui secara real time ya, ada di mana, di titik mana ya, diketahui oleh penumpangnya dan diketahui oleh juga kantor dari ojolnya gitu ya. Dan ini sangat tepat sekali untuk proses yang real time seperti itu. Itu hanya satu contoh. Itu teman-teman, itu adalah sebagian dari informasi yang bisa saya share mengenai MongoDB. Baik teman-teman, sekarang saya akan sedikit bercerita tentang apa itu Mongoose ya. Oke. Mongoose itu adalah sebuah objek data modeling library untuk Node.js dan MongoDB. Jadi ini adalah library ya teman-teman, library yang nanti kita akan pakai untuk mengakses database MongoDB ya. Jadi MongoDB itu adalah sebuah database, sedangkan Mongoose ini adalah library-nya untuk mempermudah kita membuat query gitu ya. Karena dia sudah ada namanya objek data modeling-nya. Oke. Karena dia adalah library yang digunakan untuk query builder, dia sangat powerful ya untuk membuat query yang kompleks dengan MongoDB menjadi bahasa yang mudah dimengerti teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana bermanfaatnya Mongoose untuk membuat query-query yang membantu kita ya, bagaimana membuat query dengan mudah untuk akses MongoDB-nya. Ini akan sangat membantu teman-teman. Oke, karena dia query builder, itu akan menyederhanakan proses query-nya ya, dan akan menjaga struktur dan proses validasinya pada aplikasinya. Oke, kalau teman-teman mau belajar mengenai Mongoose lebih dalam ya, teman-teman bisa mengunjungi websitenya mongoose.js.com. Di situ lengkap sekali, ada dokumentasinya, semua sintaks dari Mongoose ada dijelaskan di sana, dan juga contoh-contohnya juga di sana juga lengkap sekali. Tapi di sini di video ini saya akan coba pakai beberapa sintaks yang sering digunakan untuk membuat proses create, read, update, delete ya. Baik teman-teman, kalau sudah teman-teman bisa mengunjungi website www.mongodb.com ya. Ya, tampilannya seperti ini. Ya. Jadi MongoDB itu tidak perlu diinstal di komputer teman-teman. Kita bisa menggunakan yang versi cloud-nya aja. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik tombol start free. Ya. Oke. Kalau sudah, di sini ada pilihan untuk sign up. Ya, teman-teman bisa sign up secara manual. Kalau saya menggunakan sign up with Google aja karena lebih simpel menurut saya. Oke, saya coba pakai akun saya. Ini tinggal di save. Oke, submit. Oke, lalu masuk ke halaman welcome. Ya, tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilihan ya, beberapa inputan yang harus kita input ya teman-teman. Yang pertama, what is your goal today? Ini kita pilih yang learn MongoDB aja. Lalu what type of application are you building? Ya, di sini teman-teman serah ya teman-teman. Bilang aja other gitu ya. Misalkan learn MongoDB gitu ya. Belajar MongoDB juga boleh. Oke. Lalu what is your preferred language? Ya, ini maksudnya bahasa pemrograman yang kita pakai. Tentunya kita pakai JavaScript. Oke. Lalu kalau sudah, klik finish aja. Nah, di sini ada pilihannya untuk berbayar dan juga untuk free. Kita pilih yang free aja ya. Oke, kita pilih yang free.
Lalu providernya kita pilih AWS, yaitu defaultnya. Lalu regionnya yang recommended aja, Virginia US, nggak apa-apa. Oke, clusternya kita bisa tulis nama clusternya ya. Mungkin saya pakai free learner aja ya. Oke. Kalau ini tagnya ini application. Oke. Kalau di sini free learner aja. Ya, untuk tagnya ya. Tinggal di create aja. Kalau sudah, pastikan ini pilihnya yang free aja ya teman-teman ya. Create. Nah, di sini ada semacam captcha ya. Select all image with cars ya, jadi tinggal pilih aja. Ini untuk memastikan ya apakah kita robot atau manusia ya. Oke. Langsung di verify aja. Oke. Oke, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Ya, teman-teman bisa isi username and password ya. Oke, username-nya ini ya. Kalau saya menggunakan yang defaultnya aja, saya tidak rubah apa-apa. Ini kita catat aja dulu teman-teman. Sini username-nya jangan lupa dicatat. Lalu passwordnya ini. Kalau teman-teman mau ganti silahkan. Kalau saya pakai defaultnya aja. Dicatat ya teman-teman. Nanti tinggal di create user aja. Create user. Oke, setelah di create user, dia ada namanya di sini ya. Udah masuk ya username-nya ini. Lalu authentication type-nya password gitu ya, teman-teman. Lalu di sini where would you like to connect from? Pakainya my local environment aja. Ini. Lalu IP address-nya masukkan ini aja, teman-teman. 0.0.0.0 gitu ya, teman-teman. Ini masukkan aja public ya, teman-teman. Ya, oke. Lalu di add entry aja. Udah. Finish and close saja teman-teman kalau sudah. Sekarang kita ke database ya, tinggal klik go to database. Oke. Kalau sudah, kita ke bagian connect aja dulu teman-teman. Ya di sini ada free learner ya, ini nama klasternya. Oke. Kita tinggal ke bagian connect. Nah di sini teman-teman pilih yang driversnya ya teman-teman, driversnya. Nah di drivers ini yang langkah pertama kita harus memilih driver untuk teknologi yang kita pakai Node.js. Oke, betul. Lalu versinya pilih yang terakhir aja yang 5.5 or later. Nah di sini nanti ada semacam rekomendasi untuk install MongoDB. Oke, kalau sudah, yang bagian ketiga ini paling penting teman-teman. Jadi nanti kita akan pakai ini pada file untuk connect ke database di cloud-nya ya, MongoDB-nya ya. Maka dari itu kita akan copy ini aja teman-teman. Kita copy, kita salin. Oke, ke catatan kita sini. Oke, nanti bagian passwordnya ini akan kita ganti dengan password yang tadi teman-teman. Kita ganti dengan password ini maksudnya teman-teman. Oke, kalau sudah tinggal di close saja. Close. Oke, sekarang ke view monitoring atau ya view monitoring dulu ya. Ya di sini untuk melihat grafiknya ya, grafik penggunaan dari database-nya. Karena ini belum ada aktivitas maka kosong. Oke.
kembali. Nah, kita ke browse collection. Nah, nanti kalau kita mau melihat isi dari data yang kita masukkan, nanti kita menggunakan collection. Kita tinggal pilih collection. Oke, gitu. Gitu teman-teman. Jadi cukup mudah ya untuk membuat database di MongoDB. Kita hanya tinggal registrasi di website mongodb.com. Kita menggunakan cloud ya. Saya menggunakan AWS. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal database di komputer teman-teman, kita menggunakan yang cloud aja. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan untuk membuat aplikasinya. Silakan buka editor teman-teman. Kalau saya menggunakan VS Code ya, Visual Studio Code, kan dirasa cukup mudah dan cukup lengkap fiturnya. Tapi teman-teman kalau menggunakan editor lain silakan. Oke. Silakan membuat satu folder ya untuk folder utama kita. Kalau saya foldernya saya beri nama Node Strip Express Strip MongoDB ya. Silakan teman-teman bikin foldernya terserah namanya apa. Oke. Kalau sudah teman-teman ke bagian terminal ya. Bagian terminal nanti teman-teman bisa ketikkan npm init ya. Y gitu ya. Sorry. Ini masuk ke foldernya dulu ya. Node Express MongoDB gitu ya. Oke, kalau sudah ketikkan npm init strip y. Oke, sudah ada package JSON ya terbuat secara otomatis. Oke, yang berikutnya teman-teman sekaligus install Express-nya ya. npm install ya. Save Express. Ya, tunggu sebentar. Udah. Oke, sudah ada node modules ya. Kita cek isi package JSON-nya, sudah ada Express-nya. Oke, sekalian kita install npm install nodemon ya teman-teman, untuk membantu kita dalam merestart secara otomatis kalau kita merubah scriptnya ya. Jadi akan di restart secara otomatis, jadi teman-teman tidak perlu restart secara manual. Oke, yang berikutnya teman-teman bisa langsung install Mongoose-nya ya. Install Mongoose ya. Oke, sudah. Mongoose sudah, Express sudah, nodemon sudah. Sekarang yang terakhir teman-teman bisa sekalian install .env gitu ya teman-teman. .env nanti akan kita pakai untuk membuat file env. Jadi nanti username dan password kita akan taruh di file env gitu teman-teman. Oke, kalau sudah terinstall semua ya, maka teman-teman bisa ke direktori utama lalu buat direktorinya ya. Yang pertama direktori app atau singkatan dari app gitu ya. Oke, di dalam app itu teman-teman bisa masuk ke folder app lalu buat direktori lagi teman-teman, buat direktori config ya. Oke, kalau sudah sekaligus bikin folder controllers teman-teman, pakai S ya. Lalu sekalian bikin folder models. Oke, kalau sudah sekalian bikin folder roots ya. Roots, atau kalau benernya bunyinya routes ya. Kalau bahasa Inggrisnya routes yang benar. Oke.
Kalau sudah, teman-teman fokus di folder config dulu, karena kita mau coba bikin satu file untuk koneksi database ke MongoDB yang sudah kita set di Atlas ya, di MongoDB Atlas, yaitu versi cloud-nya ya. Oke, masuk ke dalam config, bikin satu file aja, kasih nama database.js ya, database.js. Oke, kalau sudah, teman-teman sini import Mongoose ya, karena kita mau pakai library Mongoose from Mongoose. Oke, udah. Oke, kalau sudah, di sini teman-teman bikin satu function ya, bikin satu function. Kalau saya beri nama connectDB, fungsinya asinkronus saja, callback ya. Nah, di sini pertama kita set Mongoose set ya. Nah, di sini kita strict query, ketikkan strict query, lalu kita koma, lalu tambahkan false di sana. Oke, lalu yang berikutnya kita bikin koneksinya teman-teman. Mongoose connect. Oke, di sini teman-teman butuh informasi yang di copy ya dari website MongoDB ya, yaitu ini ya, kredensialnya di copy ke sini teman-teman. Copy ke sini. Oke, lalu passwordnya copy ke sini di bagian sini ya. Oke, kalau sudah, lalu enter ya. Lalu di sini then ya, kita bikin callback di sini. Oke, lalu console log, kita ketikkan console log connected ya to MongoDB ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja, terkoneksi dengan MongoDB ya. Lalu catch, seperti biasa kalau ada then terakhirnya catch ya. Sini kalau error ya, lalu tampilkan errornya di server. Oke, demikian teman-teman. Untuk settingan koneksinya seperti ini aja. Lalu jangan lupa untuk diekspor supaya bisa kita pakai di file-file yang membutuhkan koneksi database-nya. Karena kita sudah menginstal .env, maka kita bisa membuat satu file env ya teman-teman. Kita ke folder utama, bikin satu file namanya env ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan ya username ya, db sama dengan misalkan ini ya. Kalau saya pakai ini, di sini tinggal di copy aja. Lalu password db sama dengan ini ya. Oke, lalu kita save aja teman-teman ya. Kalau sudah, teman-teman kembali ke database. Nah, di sini teman-teman perlu import ya library-nya, yaitu .env from
.env ya tentunya. Oke. Kalau sudah, di sini teman-teman ketikkan .env config gitu aja ya. Oke, kalau sudah di sini di bagian username ini kan username ini password ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman ganti dengan variabel ya teman-teman. Nah, variabelnya bagaimana cara nulisnya? Kita ketiknya proses env dot ya username db gitu ya. Lalu yang passwordnya sama, bisa diganti dengan variabel juga. Jadi kita menggunakan variabel yang tertulis di file env gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah. Nah, sekarang kita bikin file index teman-teman. Ke folder utama lagi. Silakan teman-teman bikin satu file index ya. .js. Nah, di sini teman-teman menuliskan logikanya ya teman-teman. Pertama import express seperti biasa from express gitu ya. Lalu yang berikutnya import body parser ya. Body parser from body parser gitu ya. Lalu kita perlu variabel app ya teman-teman, karena kita pakai express, kita bikin variabel app. Oke, lalu kita bikin variabel lagi untuk menampung port yang kita pakai untuk menjalankan aplikasi. Kalau saya pakai 5001, teman-teman silakan ganti 5001 dengan 5000 atau angka lain yang teman-teman suka ya. Jadi tidak harus 5001 gitu. Lalu yang berikutnya app use ya, seperti biasa body parser JSON gitu ya. Oke. Yang terakhir app listen port ya. Portnya, lalu di sini callback aja. Nah, di sini apa teman-teman? Jadi console log aja. Jadi untuk mengetahui kalau aplikasinya sudah jalan atau belum nih. Ya, server berjalan pada port, misalkan portnya 5001 ya, kita tulis saja portnya gitu ya teman-teman. Udah. Oke, kalau sudah kita coba jalankan dulu teman-teman ya. Oh, ada sedikit penyesuaian dulu teman-teman di package JSON. Kita belum mengubah scriptnya. Di sini teman-teman perlu mengubah sedikit di bagian scriptnya ya. Di sini dihapus saja yang tes ini. Kita ganti dengan start teman-teman. Karena kita sudah pakai nodemon, maka kita akan setting nodemon di sini. Nodemon index.js ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman jalankan npm start gitu ya, yang dijalankan adalah nodemon ya teman-teman. Type titik 2, lalu di sini teman-teman tambahkan modul, ketikkan modul gitu ya. Oke, kalau sudah di save, lalu di sini teman-teman coba jalankan npm start. Oke, server sedang berjalan ya. Berarti sudah berjalan teman-teman.
Oke, kalau sudah berjalan, kita akan coba apakah database-nya sudah terkoneksi atau belum. Oke, kita akan mencobanya pada file index.js dulu. Oke, teman-teman bisa tambahkan satu baris di sini, connect.db, ya, from, ya, tentunya dari file database ya, karena yang diekspor adalah variabel connect.db, maka kita import variabel connect.db dari app/config/database.js. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal jalankan aja connect.db gitu ya teman-teman. Apakah berjalan? Oke, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada tulisan terkoneksi dengan MongoDB. Jadi artinya aplikasi yang kita buat, settingan yang kita buat sudah betul, sudah terkoneksi dengan database MongoDB yang ada di cloud. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silakan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.